Dulu ayahmu berjasa padaku, aku berjanji. Ajarkan jalan kemanusiaan untuk bertahan. Kini kau telah pahami esensi ilmu langkah ini. Manusia sebagai pusat, perasaan sebagai pedoman. Prinsip ini jadikanmu tak terkalahkan. Tapi jangan benci. Atau kau terjebak jalan tanpa perasaan. Sekarang, turun gununglah. Terima kasih, Guru. Wanro, Walau kau perempuan, tapi perempuan juga bisa sekuat pria. Ayah, Ibu, aku pulang. Ayah, Ibu, Kakak, izinkan aku ikut berjuang untuk negara. Aku tak mau menunggu pernikahan di rumah. Pertunanganmu dengan keluarga Zhou sudah ditetapkan. Jika kami membawamu ke medan perang, keluarga Zhou pasti kecewa. Nanti setelah menang, Ibu akan adakan pernikahan megah untukmu. Ingatlah, Nak, kau akan selalu anak baik Ibu, meski jadi istri orang. Keluarga Lin dihormati. Hanya Lin Wanru yang tersisa. Dia mewarisi semua harta keluarga. 100 peti perhiasan, 1000 perak, 10.000 hektar lahan. Ayah, Ibu, aku akan menikahi Zhou Huailan sesuai wasiatmu. Maafkan aku gagal lindungi kalian. Aku akan sembunyikan ilmu bela diriku dan jadi istri baik. langit bumi sujud. Orang tua sujud. Sujud pengantin. Selesai. Keluarga Zhou kalah. Juara Lingzhou? Apa artinya terbaik di Lingzhou? Masih kalah dari Liang Seng. Sekarang Liang keluarga nomor 1. Zhou jadi bawahan kami. Tak kukatakan, kami takkan kalah atau menyerah. Tua bangka. Sok jago padahal tak bisa berdiri, masih berani melawan. Siapa bilang aku tak bisa bangkit? Aku ingatkan, selama masih hidup, Takkan kubiarkan kau ganggu keluarga Zhou. Keluarga Zhou takkan menyerah, sekalipun harus mati. Pertahankan kehormatan keluarga Zhou. baiklah. Kuambil keluarga Zhou. 3 nyawa ini. Xiaoqian! Bukan kau. Yang berubah. Tak bisa biarkan Huai'an mati. Tak biarkan keluarga Zhou lenyap. Lihat, seluruh rumah penuh lemah. Zhou Qingshan kalah total. Aku menang. Kau mengaku kalah. Tidak! Suamiku, menyerah saja. Masih ada harapan di masa depan. Kau tak bisa menang. Ada. Diam sekarang. Wanita tidak pantas menangis seperti itu. Biar semua pria Zhou mati. Kami takkan menyerah. Jangan menangis lagi. Ini saatnya menangis. Masih menunggu apa lagi? Semua lelaki keluarga Zhou telah kalah dariku. Liang Seng, mendengar tangisan keluargamu sebelum mati bukankah juga suatu penghiburan? Orang sepertimu pasti celaka. Kau takkan lihat akhirku. Aku kirim kau sekarang. Liang Sheng, jangan arogan. Liang Sheng, jangan arogan. Lin Wanru, menantu Zhou. Ayo bertarung. Wanita biasa saja. Berani halangi aku? Cari celaka sendiri. Kukira kau punya kemampuan. Ternyata biasa saja. Hanya wanita rumahan. Ada keahlian apa? Tak kusangka.
Keluarga Zhou punya jagoan sepertimu. Keluarga Zhou. Menang, ayah. Berlutut, hukum keluarga berlaku. Lin Wanru, tahu kesalahanmu. Ayah, dosa apa yang kulakukan? Mengapa aku dihukum keluarga? Para liburan. Kau lupa aturan keluarga Zhou? Pasal pertama. Wanita hanya urus suami dan anak. Tidak perlu tampil mainkan senjata. Kau sembunyikan bisa bela diri. Apa niatmu masuk keluarga Zhou? Salah sangka ayah, saya tak sengaja sembunyikan ini. Bela diri hanya untuk perlindungan, takkan sakiti orang. Saya menikah ke sini untuk penuhi wasiat ayah. Tak ada niat jahat. Tak kusangka pasangan sehidup semati ini. Berani sekali kau ingin ujuk gigi di hadapan para pria. Apa nanti akan lukai aku? Huaian, kok kau sangka aku begitu 10 tahun ini? Aku penuhi tugas sebagai istri dan merawat seluruh keluarga. Kau sendiri yang menyaksikannya. Tak kenal maka tak sayang. Kau hina kepercayaan keluarga Zhou, mempermainkan kami tanpa henti. Berani sembunyikan bisa bela diri. Ya, aku mengakui niatku memang jahat. Salahku sembunyikan ini. Tapi kalau tak aku turun tangan, keluarga Zhou nyaris dibantai Liang Sheng, ayah yang selamatkan mereka. Seluruh Ling Zhou sudah tahu. Keluarga Zhou butuh diselamatkan orang luar. Perempuan, kau berani lawan Liang Sheng atas nama kami. Kini seluruh Ling Zhou tahu keluarga Zhou diselamatkan wanita kita jadi bahan ejekan. Bagaimana tegakkan kepala? Aku juga bagian keluarga Zhou. Walau aku perempuan, tapi aku yang kalahkan Liang Sheng. Mengapa orang luar akan mengejek? Masih berani membantah eksekusi hukuman. Bayu, Akui kesalahanmu. Tidak salah, takkan mengaku. Pukul lebih kuat. Tetap tak mau mengaku. Tidak. Hamba, keras kepala. Karena kau tetap membangkang. Aku hapus ilmu silatmu. Cukup. Jangan. Hanya belajar bela diri untuk lindungi diri. Jika tetap dihapus, aku akan lebih lemah dari orang biasa. Kumohon, ayah. Diam! Huaian, hapus ilmu bela dirinya. Huaian, jangan. Huaian, aku rawat keluarga Zhou 10 tahun dan lahirkan putramu. Jika ilmuku dihapus, umurku akan berkurang 20 tahun, bahkan bisa lumpuh. Kumohon, Huaian, jangan. memohon sekarang untuk apa? Sudah tahu akibatnya 20 tahun atau lumpuh. Tak ada artinya dibanding martabat warga Zhou. Ini semua. Salahmu sendiri. Jangan, Huaian, jangan perlakukan aku seperti ini. Zichen masih kecil. Lihatlah wajahnya. Aku mohon, maafkan aku. Jika ilmuku dihapus, aku akan lumpuh. Bagaimana dia bisa hidup dengan harga diri? Kumohon, Huaian, aku salah. Berani kau sebut Zichen. Jika kau jadi contoh, Zichen bisa cari wanita yang hina. Demi Zichen, aku harus menghukummu. Panas. Berani hinakan aturan keluarga Zhou. Inilah akibat kau tak tahu diri. Lin Wanru, kini kau mengaku salah. Aku tidak salah. Takkan ku kaku. Salah. Kalianlah. Kau masih tak mengaku salah. Seret dia ke gudang kayu bakar. Ya, ayah. Ziken, kau datang menjenguk ibu kan? Kau bukan ibuku. Di kuil leluhur hafalkan aturan keluarga. Baca lebih keras. Tapi akhirnya, kalian manfaatkan lalu buangku. Tapi jangan lupa, keluarga Lin berjasa. Kalianlah yang meminang keluarga kami. Kini perbuatanmu tak dapat karma. Jangan banyak omong. Dasar perempuan. Tangkap dan pukuli dia. Bayu, jika kalian begitu kejam, kutinggalkan cinta. Pilih jalan kejam.
akan kubalas semua penderitaan darimu 100 kali lipat. Non. Celaka, jalan cinta berubah. 6 emosi punah. Perasaan terakhir punah. Seperti terpaksa. Masuk jalan dingin. Mustahil. Anna, katanya kau sudah tak bisa bertarung. Kenapa? Kau masih bisa bertarung, malah makin kuat. Uratmu seharusnya tak bisa disembuhkan. Kau sembuh bagaimana? Wanita jahat. Xiaoqian benar, pasti kau sudah belajar ilmu hitam di belakang kami. Keluarga Zhou terhormat tak terima ilmu hitam. Aku bukan bagian dari keluargamu. Kalian setan, Lin Wanru tak mau. Tuhan, dosa apa yang telah kami lakukan hingga kau tidak puas? Harus dapat wanita jahat pengutuk dan pelaku ilmu hitam. Keluarga Zhou terjaga berabad-abad. Untung Huaiyan sudah menceraikan wanita jahat ini, atau bagaimana keluarga Zhou bisa menghadapi warga Lingzhou? Kau ini, setelah bertahun-tahun menikah, aku tak tahu kau belajar ilmu hitam. Kalau keluarga Zhou tahu sifat aslimu, aku takkan pernah menikahimu. Keluarga Zhou menerimamu karena keluarga Lin sudah punah. Kau menipu kami selama ini. Jelaskan semuanya hari ini. Apalagi yang kau sembunyikan? Kau benar-benar mengerikan. Sudah kuduga. Kau buruk pada keluarga Zhou. Niat jahat. Pria Zhou tak bisa lawan Liang Sheng, akulah yang menyelamatkanmu. Apui. Perempuan terbuang ini berani menyebut hal memalukan ini di depan Tang Jianing. Kapan itu terjadi? Aku Zhou Qingshan tak tahu. Liang Sheng memang kuat. Tapi keluarga Zhou bukan lemah. Tak perlu kau menyelamatkan kami. Kau mengada-ada dan merusak nama keluarga Zhou. Jadi kau tidak mengaku. Lin Wanru, kapan keluarga Zhou mengajarmu begitu? Aturan keluarga Zhou tak pernah membolehkan fitnah. Sungguh menyesal menyelamatkan. Seharusnya aku tidak menyelamatkan kalian semua dulu. Lebih pantas mati oleh Liang Sheng. Berani mengutuk keluarga Zhou? Kenapa tidak berani? Nyawamu ku beri, tapi kini kau balas dengan pengkhianatan. Gunakan jurus Liang Sheng. Setuju. Duri dalam daging. Kau hina aturan. Liang Sheng pamungkas. Tangan Halimun penghancur jantung. Apa jurus terakhir Liang Sheng tadi? Sepertinya itu tinju bayangan. Kau sakiti dia. Nyawamu taruhannya. Tahu. Ayah. Hutan seperti. Kau sakiti ayahku. Hari ini ku bunuh kau. Dasar kau sampah, Zhou Huaiyan, sekarang giliranmu. Selama 10 tahun aku setia di sisimu, tapi kau abaikan dan usir begitu saja. Pakai mas kawinku untuk bini baru. Itu salahmu. Pantas kau diusir tak bawa apa-apa. Mas kawinmu untuk tebus dosamu di keluarga Zhou. Kau yang harus tebus dosa. Kau hancurkan kepalaku, rusak ilmu bela diriku. Sekarang aku balas semuanya. Beraninya. Berani melawan suamimu. Benar, tidak perlu aku yang lakukan. Tanganku bakal kotor. Hei, 1, 2, 3, 4. Ini dia. Lin Wanru, berhenti Lin Wanru. Gak ada yang peduli. Berhenti. Lagi pula. Pinter kalau lanjut aku. Tatap. Terlalu banyak omong, Zhou Huaiyan. Ini hutangmu padaku, Lin Wanru. Pengecut. Lin Wanru, jangan mendekat. Berani sentuh aku.
Ku bunuh kau! Zhou Xiaoqian, sejak masuk keluargamu, kau perlakukan aku seperti budak. Kau bahkan mau pakai mas kawinku. Aku takkan lupa sampai mati. Saat kau hukum aku dengan papan kayu dulu. Masih berani bicara? Kalau bukan karena kesalahanmu, aku akan hukummu. Suka lempar tanggung jawab. Kalau begitu, akan kupotong tanganmu. Aku tak berani. Zhao Chunju, giliranmu. Dasar wanita jahat. Aku tetap bibimu dulu, apapun yang terjadi. Dasar bajingan. Aturan Zhou bukan buat menghukumku. Aturan melulu, otakmu penuh aturan. Tidak hanya kau sembah aturan bagai kitab suci. Baru nikah, langsung kau suruh salin aturan. Hidupmu cukup dengan aturanmu. Sudah ku beres. Lin Wanru, kau lancang pada atasan. Suruh orang baik. Benar, orang sepertimu. Pantas Huaian buang kau. Pantas kau sengsara. Sudah jadi keluarga Zhou, masih berani. Jangan mendekat. Aku punya hubungan sangat dekat dengan Mo Zixuan. Jawara bela diri nomor 1 di Linzhou. Dia adalah guru leluhurku. Beranikah kau menyentuhku? Kau celaka. Sekarang panggil dewa pun percuma. Tanganmu senang merusak barang. Aku hancurkan kedua tanganmu. Tanganku. Lin Wanru, sebelum orang tuamu wafat, kamu titipan keluarga Zhou. Kami terima kau meski kau yatim, tapi kau balas kami begini. Kau tega mengkhianati leluhur Zhou dan Lin. Sungguh celaka. Cepat jawab. Jangan pukul lagi. Lin Wanru, kau akan mati sengsara. Baru kali ini kulihat kalian bersatu. Kalau begitu, akan kuantar kalian semua biar ada teman di alam baka. Jika kau bunuh semua keluarga Zhou, di neraka nanti akan kusampaikan pada leluhur Lin. Kau takkan berani jumpa mereka lagi. Kau duluan mengkhianati. Silakan laporkan. Nanti akan ku minta maaf sendiri. Aku tak mau mati. Apa ibu tega? Aku harus selamatkan keluarga dari sikap picik ibu. Ibu, jangan sakiti kami. Apa ibu tega mengabaikanku? Aku anak kandungmu, lakukan untukku. Jangan sakiti keluarga Zhou. Ya, Zhou mohon. Zhou Ziken, sejak lahir, ku selalu lindungi kau. Ku peluk erat, takut jatuh. Ku genggam di seberang. Tapi, kau anggap Zhou memperlakukanku dengan benar. Kau tak pantas jadi anakku. Kau yang tak pantas, Sonia! Meski tak tahu kenapa kekuatannya kembali, tapi jelas dia kacau jika diprovokasi. Pasti panik dan kena efek balik. Lin Wanru, bunuh aku sekarang, biar aku temui keluargamu Lin. Biar temui ayahmu Lin Hai. Kutanya dia sendiri, hari itu aku mati. Arak pernikahannya enak tidak? Apa katamu? Tak perlu kututupi lagi. Keluarga Lin yang setia, semua dibunuh keluarga Zhou. Ketua, sejak perang setengah tahun, tak ada pemasukan. Terus begitu, tabungan pun akan habis. Saat ini sedang dalam masa peperangan. Tak bisa dapat uang. Begini terus. Keluarga Zhou akan kelaparan. Iya. Keluarga Lin kan di garis depan. Jual rencana militer mereka ke asing, dapat uang. Kalau Lin Wanru jadi istri lagi, dia akan memanfaatkan kita. Sekali lancung ke ujian, laksanakan saja. Besok saya ajak Pak Lin minum. Saat dia mabuk, kita curi rancangannya. Tahu, pengkhianat tak berprinsip. Mati saja kau. Ya, benar. Aku ketakutan. Syukurlah ibu pingsan atau keluarga Zhou habis hari ini.
Kenapa dia mau menghancurkan keluarga Zhou? Mending, langsung bunuh monster ini sekarang. Kalau dia bangun, kita hancur. Huai An, sekarang kau tulang punggung keluarga Zhou, dia mantan. Laksanakan! Ayah tadi. Adik kedua jarinya dipotong wanita ini biar dia yang membunuh untuk balas dendam. Bukan. Kak, tangan saya sudah tidak bisa dipakai, bahkan tak bisa pegang pisau. Mana mungkin saya bunuh dia? Ngubu, Lin Wanru langgar aturan Zhou. Bunuh dia, pulihkan martabat kita. Tapi, kalau dia bangun, saya bisa terbunuh. Jangan. Kalau dia mati begitu saja, terlalu mudah bagi. Masukkan dia ke gudang kayu dulu. Urus pernikahan dulu. Iya, cepat. Jangan sampai ada yang melihat. Maksudmu? Apa ada yang bisa kubantu? Saya teman Lin Wanru. Kebetulan lewat ingin menjenguknya. Lin Wanru. Lin Wanru sudah berpisah dengan kakak saya dan pergi dari keluarga Zhou. Sekarang kami sedang adakan pernikahan kakak. Ada noda darah di lantai. Mereka semua terluka, tapi pura-pura adakan pernikahan. Jelas ingin sembunyikan sesuatu. Wanru pasti masih... Kalau begitu, saya permisi dulu. Maaf mengganggu. Selamat untuk mempelai. Berbahagia abadi. Jangan tunda lagi. Serbu gudang, habisi dia sebelum menimbulkan masalah. Cepat. Siap. Ada tipu muslihat. Apa Wanru ada di sana? Aneh, dia tiba-tiba hilang, meski tadi dikunci di sini. Mustahil. Dia jelas-jelas pingsan dan gudang itu terkunci dari tidak mungkin kabur. Pasti masih di gudang. Cari sekarang. Ibu, cepat keluar. Chen akan bawa ibu berobat. Hei, bos, apakah dia akan kembali untuk balas dendam? Dasar perempuan jahat. Berani kabur. Sudahlah, Lin sudah hancur. Pasti dimangsa anjing liar di luar. Kalau sampai tewas di luar, mati begitu tak layak dikasihani. Wanru pergi kemana? Wanru. Wanru. Bukan, ya kan? Bobo, aku minta maaf. Aku tinggalkan jalan ulas asih. Kini jalani jalan tanpa ampun. Wanru, kau tempuh jalan tanpa ampun terpaksa setelah kehilangan ilmu. Tapi kau harus tahu kau beralih secara tiba-tiba. Jadi ajaran yang kau pelajari bukan yang murni. Dua energi kini... Begitu rupanya. Pantas aku pingsan. Bobo, ajarilah aku jalan tanpa ampun. Tidak. Ini pesan terakhir orang tuamu. Kuajar kau jalan ulas asih. Aku tak bisa langgar wasiat orang tuamu. Untuk nyawamu, kau harus kuasai jalan kasih. Bobo, Zhou bantai seluruh keluargaku, rampas mas kawinku, usir aku. Aku dan Zhou takkan berdamai. Jalan kasih sayang tak bisa lukai orang terdekat. Guru, aku tolak jalan kasih. Ajari aku jalan tanpa ampun. Biar aku tebus dendam keluarga Lin. Tidak, guru. Guru, kumohon. Benar, aku mohon. Ajariku jalan tanpa ampun. Bubu, kumohon ajar aku. Orang tuaku sudah tiada. Anak kandung pun menjauhiku. Sia, dendam itu tujuanku, guru. Kumohon ajar aku. Bubu. Bubu. Badai, mulai jalan tanpa emosi. Putus semua ikatan cinta. Jangan setengah-setengah atau kau akan hancur. Yakin takkan menyesal. Guru, aku takkan menyesal. Baik.
Jalan tanpa emosi. Hancurkan 7 emosi. Musnahkan 6 nafsu. Tak bahagia oleh materi. Menimbulkan masalah. Jalan melatih batin. Batin tak mati. Jalan tak lahir. Nafsu tak padam. Jalan hilang. Berlatih. Latih batin. Langkah awal, jalan tanpa emosi. Lupakan jati dirimu. Lupakan dendammu. Lepaskan kebencian pada keluarga Zhou. Atau kau tak mungkin kuasai jalan tanpa amarah. Mungkinkah ku buang kebencian berdarah ini? Seluruh keluargaku tewas. Lin Wanru, jawab, apa kau paham? Patuh pada ajaran guru. Tah. Zhou Huai'an, Zhou Xiaoqian, Tang Jianing. Keluargaku dibinasakan kalian. Keluargaku dibinasakan kalian. Kau tipu agar kawin ke keluarga Zhou. Hina dan malukan aku. Aku pasti balaskan dendam keluargaku. Wanru, bangun, sarapan siap. Aku mau bicara sesuatu. Bangun sekarang! Lin Wanru, jemaskan apa ini? Sudah ku bilang, jalan tanpa cinta butuh pelepasan dendam, tapi kau malah mencatat nama keluarga Zhou tiap malam. Aku tak mungkin melupakan dendam ini. Keluarga Zhou habiskan keluargaku di medan perang dendam berdarah ini. Mana mungkin kulupakan? Setiap latihan yang kupikirkan hanya bagaimana menyiksa. Hancurlah kau! Jalan tanpa cinta mensyaratkan pelepasan dendam tanpa amarah. Tanpa kebencian. Jika tidak, kau akan tewas terkoyak karena kau tak bisa melupakannya. Hentikan latihan jalan tanpa cinta. Jangan, guru! Tak usah omong, karena kau bertahan. Aku tak bisa selamatkan nyawamu. Kau satu-satunya Lin tersisa. Tak bisa kubiarkan garis keturunan Lin punah. Guru, Aku salah. Ajari aku terus jalan tanpa cinta. Bobo! seperti dasar anak bodoh. Apa yang kau lakukan? Benar, cepat bangun. Bobo, aku paham mulai hari ini akan kulepaskan dendam. Lupa jati diri. Aku harus kuasai ilmu kesunyian. Teruslah bimbing aku. Hancur baru bangkit. Kuharap kau pahami. Tidak. Gerakan kita sama persis. Mana mungkin kau jauh lebih kuat? Mungkin saja ini. Guru, jalan tanpa ampunku telah melampauimu. Jalan tanpa ampun sejati bukan tanpa kebencian. Justru, hanya kebencian membuat hati benar-benar dingin. Aku Lin Wanru. Kubalaskan dendam keluarga Lin. Zhou Qingshan, Zhou Xiaoqian, Zhou Huai'an, Zhou Chunju, Tang Jianing. Sambut neraka kalian. Segala penderitaan yang kau timpakan pada keluarga Lin. Apa? Akan ku kembalikan.
Selamat ayah, selamat ulang tahun ke-60. Sehat dan panjang umur. Semoga keluarga Zhou diberkahi. Seperti gunung Nanhai. Ayah dan menantu doakan hari tua ayah. Semoga panjang umur dan sehat. Musim semi penuh berkah, kamu hamil 3 bulan. Huai An, tolong dudukkan Jianing, hati-hati bayi. Jianing, sekarang kamu adalah pahlawan besar keluarga Zhou. Anak durhaka hasil kandungan Lin Wanru sudah diusir. Sekarang kamu bisa tenang-tenang saja. Tak akan ada yang mengganggumu lagi. Terima kasih. Benar. Nanti dia akan menjadi anak sulung keluarga Zhou, segalanya miliknya. Adapun Zhou Zichen, Dia. Takkan bisa pulang ke Lingzhou. Zhou Qingshan, lonceng maut ini hadiah spesial untukmu. Apakah kamu puas? Berani kau kutuk aku, mau mati. Berani kau kutuk aku, mau mati. Lin Wanru. Katanya kau sudah mati. Kok masih hidup? Aku mati. Lihat, aku masih berdiri baik-baik di sini, kan? Musuh pembunuh keluargaku masih hidup. Mana mungkin aku mati? Jangan sebut mati. Ini hari ulang tahun ke-60 ayah, hari yang sangat penting bagi kami. Jangan bicara omong sial di sini. Apa maksudmu hari ini? Kau jelas tahu. Ini hari ulang tahunku. Kau malah bawa bunga duka. Kau cari mati. Zhou Qingshan, lupa. Hari ini bukan cuma ultahmu, tapi hari duka keluarga Lin. Bunga ini tanda duka untuk prajurit Lin yang gugur. Kau benar-benar gila ya? Kalau mau menghormati, pergi saja ke makam mereka. Jangan bawa sial ke keluarga Zhou. Pura-pura tidak tahu bahwa bunga duka ini harusnya dipakai di depan pembunuh keluarga Lin, biar mereka menyesal. Tuan Zhou setuju. Salahkan bangsa asing. Ngapain tuduh kami? Seluruh Lingzhou dulu tahu bahwa keluarga Lin dibunuh oleh bangsa asing. Berani berbohong di depanku. Kamulah pelaku sesungguhnya. Wanita ini, dari mana dia tahu tentang keluarga Zhou? Kau bicara sembarangan saja. Pergi sekarang. Jangan ganggu kami lagi. Benar-benar punya nyawa besar. Masih hidup juga, seharusnya aku tidak bicara tadi. Siapa yang izinkan kau datang ke keluarga Zhou dan fitnah besar begini? Pertwee! Kalian sungguh tak tahu malu. Kalianlah yang jual rahasia militer Lin ke asing. Apakah kalian sudah lupa? Sudah kau ketahui. Tak perlu aku sembunyikan lagi. Ku beritahu saja, dulu aku bisa bunuh ayahmu, hancurkan seluruh Lin. Bahkan membunuhmu pun mudah. Jika tak ingin mati mudah, pergilah segera. Seluruh Lin tewas di depan kami. Sangat tragis. Ayahmu Lin Hai yang tolol seperti babi. Kutusuk tendonnya, tak bisa bertarung lagi. Ibumu Lian pun tak luput. Diperkosa tentara asing. Saat meninggal, dia sedang mengandung adikmu. Lin Feng malah dibunuh oleh anjing secara hidup-hidup. Dan Lin Yun benar, dia digantung hingga mati di tembok kota. Lin Yu, kakak ketigamu, tewas mengenaskan, tubuhnya dipenuhi panah. Tepat sebelum mati, mereka gelisah. Mereka terus menyebut-nyebut namamu. Dengar, mending kau pergi, atau kau akan mati lebih sadis dari mereka. Biribi, kau pikir aku masih Lin Wanru yang lama? Hari ini keluarga Zhou kubinasakan. Balaskan nyawa keluarga Lin dan prajurit tak berdosa. Basmi kejahatan. Dikasih muka malah minta pangkat. Hari ini kuantar kau bersatu dengan keluarga nerakamu. Apa? Lin Wanru berani lukai ayahku. Xiao Pian, serang. Habisi dia sekarang. Farana! Tanpa penyesalan. Hari ini kalian bayar dosa. Mati saja di sini. Wanita buangan ini ternyata makin kuat.
Kakak tentang kejadian dulu. Itu bukan kesalahanku. Ini perintah ayah dan kakakku. Aku bahkan belum menikah dan punya anak. Tolong lengkapilah hidupku. Kau ini ibu yang durhaka. Dusta! Keluarga Zhou mana mungkin punya orang tak berguna sepertimu. Betul. Kau yang curi peta militer dan beri musuh waktu ayah minum dengan Jenderal Lin. Banru, kau sudah dengar. Semua ini dilakukan oleh mereka para pria. Aku cuma wanita kaya terpencil. Tak pernah kelin, tak terlibat. Kau durhaka. Semua ide ini dari kau sendiri. Bagaimana bisa tak terlibat? Jelas kau yang bilang. Keuangan tak cukup, kau yang suruh ambil jalan salah. Betul. Tanpa ide bodoh wanita hina ini, kami tak mungkin berani pada Jenderal Lin. Kalau begitu menurutmu, peta militer dikirim Zhou Xiaoqian. Dan ide rendah ini ulah wanita kuno yang hanya tahu aturan keluarga. Lalu siapa yang mengajak ayahku minum? Siapa yang meracuni minumannya? Dia sudah meracuni sebelum aku cari Jenderal Lin. Bukan aku. Aku dekat dengannya. Tidak mungkin lukai dia. Tohon. Kamu yang racuni dia diam-diam. Kenapa aku yang disalahkan? Bangsat, aku ayahmu. Kau tidak lagi menghormati tata krama keluarga. Huairu, kau dengar sendiri? Siapapun pelakunya. Ini urusan keluarga Zhou, bukan aku. Saat itu aku belum menikah ke sini. Biarkan aku pergi. Jianin, jangan bicara seperti itu. Meskipun aku tak terlibat, tapi jangan lupa. Keberuntunganmu selama ini dari mana asalnya? Setelah Lin Wanru pergi, kau yang menyia-nyiakan harta warisannya. Tohon, aku tidak pernah. Saling gigit. Sungguh memalukan. Mengapa dulu keluarga Lin berteman dengan kalian? Kalau memang tak mau mengaku. Hari ini, mati saja kalian semua. Wanro, kami sudah insaf. Jangan bertindak gegabah. Wanru, coba ingat kembali ayah dan ibu. Mereka di alam bawah sana pasti tidak ingin kau menjadi seorang pembunuh kejam. Kalian salah. Demi balas dendam, apapun konsekuensinya tak penting. Hei, hentikan aku. 6-0. Lin Wanru, kau tega mengabaikan semua kebaikan keluarga Zhou selama ini. Keluargaku dan Zhou, tak ada sedikit pun kenangan manis, hanya dendam berdarah. Karena dulu kau tak punya belas kasihan pada keluargaku. Bahkan tak menyisakan jasad mereka, maka hari ini ku buat kalian binasa tanpa sisa. Dengarkan aku. Beraninya kau. Lin Wanru, hentikan. Nanti di akhirat, sujud memohon ampun pada orang tuaku dan prajurit Lin. Ayah, ibu, putrimu tak berdaya. Putrimu tak berdaya. Saya, untuk kalian, balas dendam untuk pasukan Lin. Sekarang, kini kalian bisa tenang. Pengemis dari mana? Aku ini anakmu, Bu. Zhao Zichen. Bu, aku sangat salah. Sejak Sidang jahat jadi istri ayah, selalu memandangku sinis. Hasut ayah buang aku keluar negeri. Di sana aku kelaparan. Akhirnya pulang. Bu, aku sungguh menyesal. Zhao Zichen, terlambat. Saat kau sendiri suapi, aku satu mangkuk bubur. Ikatan kita sudah putus sejak saat itu. Hidupmu bukan urusanku. Jangan, Bu, jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar salah. Aku putra sulung Zhou. Aku bersujud memohon. Kau tak mau maafkan aku. Ayah benar. Kau tak layak jadi ibuku. Kau hanya memalukan keluarga Zhou. Benar-benar keturunan Zhou, sikapmu sama. Sudah jelas. Ikatan kita sudah berakhir selamanya. Ikanku lewati jalanku, jembatan sempit untukmu. Zhou sudah kuhancurkan. Menggelandanglah. Siapa butuh ibumu?
Aduh, sakit. Bicara. Bubu, hampir mati di keluarga Zhou. Untung masih bisa lihat kamu. Bubu. Jianing, ini gurumu yang sering kau ceritakan. Terima kasih sudah bantu. Tanpa bantuanmu, seluruh keluarga Zhou nyaris punah. Namaku Wang Yangming, Guru Jiaming. Murid Mo Zixuan, Master Bela Diri. Lingku, itu adalah legenda Ling Zhou. Boleh tanya, bagaimana bisa belajar dari Mo Zixuan? Bermula dari sebuah kebetulan yang tak terduga. Sial, kau ini siapa? Terima kasih atas bantuanmu. Aku sudah muak hidup seperti ini. Kumohon, ajari aku. Ajarkan aku beberapa jurus bela diri. Ajari caranya, bukan beri hasil. Anggap saja sebagai amal. Aku setuju, tapi hanya melatihmu sehari. Terima kasih, pahlawan. Aku boleh bertanya, siapa guru Anda? Guruku Mo Zixuan. Itu ahli bela diri terhebat. Berarti nanti aku bisa bilang, aku juga murid Master Mo. Setelah berlatih dengannya, aku terus berlatih setiap hari hingga meraih prestasi. Sampai ke Tang. Menjadi guru Jianing, begitulah. Semua minum dulu. Tadi dilempar penyihir perempuan ke api. Tidak, kita biarkan dia menyakiti kita tanpa balas. Dia harus berlutut dan memohon pengampunan atas perbuatannya sendiri. Huaiyan umumkan pertemuan bela diri besok. Lin Wanru mempelajari seni gelap yang salah. Telah menjadi pembunuh kejam. Suruh mereka datang hadapi Lin Wanru. Tak mungkin Lin Wanru cuma perempuan. Bisa lawan semua ahli bela diri Ling Zhou. Oh, paham. Akhirnya kau datang. Buatku menunggu lama. Rindu sekali. Hati-hati, jangan lukai anak kita. Bagaimana? Akhir yang kamu beri ke Zhou sudah berobat kan? Tenang saja, aku bekerja sempurna. Air minum keluarga Zhou sudah kuberi obat. Mulai hari ini, mereka harus patuh padaku. Siapa ku suruh bunuh, mereka harus patuh membunuh. Bagus. Semua sudah siap. Besok tinggal tunggu Lin Wanru. Begitu Lin Wanru tiba besok, ku tarik seruling. Keluarga Zhou akan ikuti kodeku, bantu kau lumpuhkan Lin Wanru. Paksa dia telan ramuan, jadi bonekaku. Dengan ahli sepertinya dan gurumu. Tang pasti jadi perguruan terkuat di Ling Zhou. Ayah, Mubu. Anakmu buta niat jahat. Malah rawat pengkhianat itu 10 tahun. 10 tahun lalu. Musuh di depan mata. Gagal ku balas. Saya. Kalian bisa istirahat. Ban Shu. Jenazah mereka raib. Tidak ditemukan jasad warga Zhou. Bagaimana bisa? Binatang itu masih hidup. Aku pastikan keluarga Zhou ini Mati di depan keluargaku. Aku segera bawa mereka pulang. Perhatian, Wanru, ini bukan cuma soal dendam dengan Zhou. Zhou telah memobilisasi seluruh aliran. Menuduhmu pakai ilmu sesat, besok ada pertemuan untuk menghukummu. Zhou yang awalnya salah pada Lin. Berani memutarbalikkan fakta. Baik, akan kulihat. Besok siapa yang kalah? Sidang. Kami undang hadirin untuk menghukum putri almarhum Jenderal Lin, Balau. Dia keturunan Lin. Ilmunya mengancam Ling Zhou harus dihancurkan. Lolo. Zhou kasihannya satu-satunya yang tersisa.
hidup kesepian tanpa sandaran sedikit pun. Kami terima dia. Tapi ternyata, dia berani meremehkan. Kutegur demi aturan keluarga Zhou, lalu membenciku. Bahkan di wajahku. Dikoreng dengan penghinaan. Menuruti aturan suami adalah kewajiban mutlak. Lin Wanru ini berani melawan atasan. Pengkhianat hina di Lingzhou. Tak hanya itu, setelah kami menikah, dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Sembunyikan ilmu bela dirinya, mencemooh keluarga Zhou. Hingga akhirnya mengkhianatiku. Hubungan dengan pelayan Zhou, ku dengar kabarnya. Sungguh memuakkan. Sebagai kakak ipar, dia memukul dan memperlakukan aku seperti budak. Dia takut harta Zhou akan direbut oleh anak orang lain, jadi melarangku menikah. Dendam diusir Zhou. Dia serang aku saat hamil 3 bulan. Dia babat habis keluarga Zhou. Bahkan rumah dibakar. Kami jadi gelandangan. Lin Wanru kejam tak berperi. Arwah Jenderal Lin di alam baka pasti meronta. Keluarga Lin dan kami, Ouyang, adalah teman lama. Aku tak akan tinggal diam. Putri Lin tersesat di jalan iblis. Ini adalah ceraiku. Mau perangi apa lagi? Lin Wanru akhirnya datang. Lin Wanru, kau hampir saja membunuh anakku dalam api sebelum ia sempat melihat dunia ini. Lebih baik kau berlutut hari ini dan bertobat atas dosa-dosamu. Lin Wanru, kau langgar aturan Zhou dan hina suamimu. Benar atau tidak? Mau mengaku? Kenapa aku disalahkan? Zhou jelas bohong. Mereka nikahiku dulu, cuma rebut hartaku. Zhao Chunju si jahat, siksa aku tiap hari. Zhou Huaiyan, sebelum kita berpisah, selingkuh dengan Tang Jianing. Sekarang berani balik tuduh. Dasar jahat. Berani membual Lin Wanru agar anak mewarisi harta keluarga Zhou. Larang adik ipar nikah dan punya anak. Bakar rumah bunuh seluruh Zhou. Benar atau tidak? Mau mengaku? Zhou Xiaoqian suka main wanita. Adakah gadis di Lingzhou berani menikahinya? Apalagi dulu. Keluarga Lin dimusnahkan oleh keluarga Zhou. Membalas dendam untuk Lin. Salah apa? Kau mengada-ada. Ini omong kosong belaka. Semua orang tahu. Zhou dan Lin bersahabat turun-temurun. Mengapa kami membantai keluarga Lin? Saudara King Shen benar. Penyihir ini hanya berbohong untuk cuci tangan. Sekolah Agung Falian tak punya sedikit pun keadilan sejati. Maka hari ini, ku tarik nyawa kalian semua. LNVNR kurang aja. Kau berani menganggap kami remeh? Kamu duluan salah. Tak ingin mengaku. Malah sombong sekarang. Berani bilang akan tangkap kami semua. Hari ini jika tak mengaku, takkan keluar hidup. Benar-benar melanggar aturan. Masih berani pelajari aliran sesat apa yang kamu lakukan. Apakah pantas terhadap keluarga Lin dan arwah Lin Jiangjun? Hari ini kami mewakili aliran bela diri benar menangkapmu. Bukan kalian yang menilai keluarga Lin. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan menghukumku. Apa benar aliran itu? Hanya kedok lalu saling bersekongkol. Lin Wanru, berani sombong, aliran besar takkan biarkan hina mereka. Begitu sombong, Lin Wanru. Jika kamu tidak ingin dibunuh oleh kami, berlutut meminta maaf ke keluarga Zhou dan aliran lain. Tidak boleh pelajari aliran sesat. Tidak boleh serang keluarga Zhou. Apa salahku? Ingin aku berlutut meminta maaf? Kecuali langit bumi kacau. Kecuali keluarga Lin kembali dari medan perang. Jika tidak, meski harus kugadaikan nyawaku, ku tarik keluarga Zhou ke neraka. Lin Wanru, kau benar-benar cari mati. Tulangmu ternyata sekeras ini. Telapak besiku, penuh kekuatan laki-laki. Jika tak ingin mati di tanganku, cepat akui kesalahanmu. Pedang di tanganku. Bernama kesepian tak terkalahkan, sekte sesat apapun. Kuhabisi dengan pedang ini. Cepat, tanda tangani surat cerai. Jangan mimpi. Kau tak mau dihormati, minta dihajar. Takkan kukaku bersalah. Jika kalian ingin menghukumku,
Serang bersamaan. Lihat sekelilingnya. Dia memang dukun jahat. Kenapa kalian berhenti? Tadi bukan ingin menghukumku. Mengingat Zhou juga menipu kalian. Ku beri kesempatan bertobat. 7 langkah ini berlututlah memohon ampun dan ku maafkan kalian. Jangan mengada-ada. Siapa yang akan percaya omonganmu? Apa kau kira mereka akan percaya atau menyerah padamu? Langkah 1. 7.000 langkah pun. Kami takkan pernah berlutut padamu sejauh apapun kau pergi. Langkah 2. Masih ada waktu tersisa. Jangan buat-buat takut. Meski kau kuasai ilmu sesat, sejak dulu belum pernah ada pejuang kebenaran yang terkalahkan olehmu. Langkah 3. Ingat Jenderal Lin. Setelah kematian Jenderal Lin, mau jadi musuh seluruh Lingzhou. Langkah 4. Patung apa ini yang aku buat? Inkomplit. Dasar tidak pantas kau masuk keluarga kami. Memalukan. Leluhur keluarga Zhou. Kelima. Aku takkan menyerah. 6. Minta maaf. Jangan harap. Guruku datang, murid Mo Zixuan. Dia akan menghabisi penyihir ini. Inilah Mo Zixuan, tokoh dengan ilmu bela diri terkuat. Benar. Murid satu-satunya dari guru Mo Zixuan. Tak punya murid lain. Cuma anak angkat. Hei penyihir, cepat berlutut. Guru, ini adalah Lin Wanru yang menghinakan keluarga Zhou hari ini. Sombong dan mengancam kami di depan keluarga besar bahwa suatu hari akan membunuh kami. Ini bukan pengemis yang pernah kuselamatkan dulu. Ternyata dia gurunya Tang Jianing. Akhirnya datang. Cepat habisi penyihir ini. Benar-benar tidak tahu. Dia inilah target kami hari ini. Malah disuruh berlutut dan meminta maaf. Benar sekali. Seumur hidup Ouyang Zi belum pernah merasa dihina seperti ini. Kau iblis yang menyerang keluarga Zhou. Berlututlah dan minta ampun. Aku akan memaafkanmu. Atau kutuntut perbuatanmu pada muridku sampai Tun berlutut meminta ampun. Sejak tahu kebencian keluarga Lin, yang kupikir hanyalah membalas dendam pada binatang-binatang Zhou ini. Kau pikir aku akan berlutut? Mustahil. Berani kau sombong di hadapan cucu murid Mo Zixuan? Pada dasarnya, kau cuma perempuan biasa. Sebagai penerus Mo Zixuan, aku mewarisi sifat bermurah hati sang guru. Minumlah racun ini. Kau takkan merasakan sakit. Sekejap saja, kau akan sampai di alam baka bertemu orang tuamu. Lin Wanru, minum. Cukup teguh. Kau akan jadi budak Tang Clan selamanya. Guru Wang, ngapain bicara lama dengan iblis perempuan tak berperasaan? Lebih baik tuangkan paksa racun ini. Biar dia menyesali perbuatannya di hadapan keluarga Lin. Apa ku boleh dipaksa minum racun olehmu? Masih ngaku murid Mo Zixuan. Kau cuma tipu semua perguruan Lingzhou. Lin Wanru kira guruku seperti karet lembek. Berani sekali kau mencemarkan namanya. Benar, Guru Jianing, murid pendekar terhebat Lingzhou, Mo Zixuan. Bukan orang tak dikenal boleh hina dia. Fitnah atau tidak, dia tahu sendiri. Aku ingat, dulu cuma ajarimu sehari, tak pernah terima murid. Bagaimana dia tahu hanya diajari 1 hari? Jangan-jangan dia guruku. Jangan bicara sembarangan. Menurutmu begitu? Haruskah aku memanggilmu sebagai kakek guru? Berarti akulah yang dianggap durhaka pada guru. Wanita yang bodoh seperti babi, akhirnya pintar juga sekarang. Benar, akulah nenek gurumu. Jangan bicara omong kosong lagi. Tidak ada yang akan percaya padamu, iblis. Kau cuma istri buangan keluarga Zhou, bukan guruku. Berani palsu jadi guru. Hari ini kubunuh kau. Ini jurus yang pernah kuajarkan. Masih berani pamer di hadapan gurumu sendiri. Ada apa ini? Sekarang kau tidak bisa mengelak lagi. Jurus ini persis seperti ajaran guruku dulu. Lin Wanru, kau kalahkan Master Wang. Pasti menggunakan cara tidak jujur. Xuanru, cepat akui saja. Xuanru, cepat akui saja. Minta maaf ke guru saya atau buat aku malu. Tanya saja gurumu sendiri. Apakah gurumu mampu? Apa maksudmu berkata begitu? Tak berniat bicara jujur rupanya. Bayo, aku yang bicara. Ayo bicara. Aku lihat hari ini kau bisa katakan apa? Tahun itu di jalan raya kau dihina dan dipukuli. Aku dengan tulus menyelamatkanmu. Minta diajari ilmu.
Aku iba lalu setuju, tapi ternyata ilmu dasar yang kuajarkan malah kau pamer dan gunakan untuk menipu. Seandainya tahu kau akan begini, takkan ku beri pelatihan dulu. Dulunya guruku bertopeng, tak sangka itu benar-benar Lin Wanru. Tapi sekarang aku akui di hadapan banyak orang. Berarti lawan aliran bela diri Ling Zhou. Tohon, guruku sudah lama pensiun dari dunia persilatan. Aku pernah lihat wajah aslinya, jelas. Dengar, Lin Wanru. Tak ku percaya omongmu. Benar, kaulah wanita jahat penipu lisik itu. Jika kalian mengacaukan kebenaran, nyawamu akan kuambil hari ini. Dekat, semua aliran resmi Ling Zhou ada di sini. Berani kau ancam Master Wang? Kami bukan hanya boneka tak bernyawa. Benar, semua ahli bela diri Ling Zhou hadir di sini hari ini. Kau akan hancur jika berani bertindak di hadapan kami. Lihat, aliran resmi Ling Zhou mendukungku. Nyawaku bukan milikmu. Berani palsukan guruku, kau pantas mati. Lin Wanru, guru dari Master Wang adalah murid dari Mo Zixuan. Jadi, apakah kamu juga muridnya? Dia tak kenal Mo Zixuan, tapi berani bicara sembarangan. Lin Wanru, lebih baik berlutut dan minta maaf, atau kamu akan menyesal. Kami pernah lihat kekuatan Mo Zixuan kalau dia bertindak. Kamu bisa hancur lebur. Bagaimana kalau Mo Zixuan adalah guruku? Bagaimana kalau Mo Zixuan itu guruku? Lin Wanru. Lin Wanru, aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun. Kau begitu lucu. Apa otakmu bermasalah? Kau gila. Dengarkan sendiri ucapanmu, lucu atau tidak. Belum malam saja sudah bermimpi di bawah langit terang. Kau hanya mengada-ada cerita ini untuk menakut-nakuti kami. Tapi kami bukanlah orang desa tanpa pengetahuan. Kau tuduh aku bohong. Mana bukti? Apakah kau tidak takut aku adalah murid Mo Zixuan? Seluruh Ling Zhou tahu. Mo Zixuan sudah pensiun. 20 tahun terakhir. Mana mungkin kau muridnya? Kenapa mustahil? Dulu ayah dan kakakku menyelamatkan guru yang dikejar serigala di gunung. Baru bisa belajar jalan perasaan manusia dari guru. Aku murid aslinya. Kau bilang pelajari jalan perasaan. Tapi kita tahu wujud asli jalannya. Penuh energi gelap, bukan jalur itu. Jianing benar. Laku jalan perasaan. Tak mungkin seperti kau. Kebohongan belaka. Aku menjadi seperti ini karena perbuatan keluarga Zhou. Keluarga Zhou menghancurkan keluarga Lin. Menindasku yang sendirian, memaksaku ke jalan tanpa perasaan. Jangan asal bicara. Dulu hanya kau yang tersisa dari keluarga Lin. Kasihan sendiri. Karena hubungan dengan Jenderal Lin, kami menikahimu. Aku tak pernah bersalah padamu. Benar Lin Wanru. Jangan gunakan reputasi keluarga Zhou alasan untuk jalur tanpa emosimu. Bahkan tanpa keluarga Zhou. Yang kau pelajari adalah jalan sesat, bukan jalan tanpa emosi. Jalan tanpa emosi mengharuskan putus semua emosi dan nafsu. Melepaskan ikatan dunia. Tak boleh ada cinta maupun benci. Tak boleh ada cinta maupun benci. Lihat dirimu sekarang. Kau dipenuhi kebencian. Bagaimana kau menguasai jalan tanpa emosi? Pemimpin O yang benar yang kau pelajari bukan jalan tanpa emosi. Di dunia ini hanya Mo Zixuan yang menguasai jalan tanpa emosi. Di dunia penguasa jalan tanpa emosi, hanya Mo Zixuan seorang. Seluruh Ling Zhou tahu, jalan tanpa emosi Mo Zix bertentangan dengan norma sosial tak mungkin diajarkan pada siapapun. Aku memang muridnya. Kulecehkan keluarga Zhou. Kumohon sendiri diajarkan. Apa salahnya? Ini diajarkan langsung olehnya padaku. Jalan tanpa amarah yang asli. Apalagi, kekuatanku kini melampaui master. Sudahlah. Jangan bicara besar. Kau pikir bisa melampaui Master Mo. Bahkan jika itu jalan tanpa amarah, pasti kau mencuri ilmunya. So, kian benar. Kau mencuri ilmu. Dulu di keluarga Zhou, kau menyembunyikan buku jalan tanpa amarah. Ini bukan aliran King resmi dari Guru Mo. Kau wanita berniat jahat. Berani langgar wasiat leluhur? Kau benar-benar mencari maut.
Aku akan mengikatmu sekarang. Hadap leluhur untuk minta maaf. Segera berlutut dan minta ampun di hadapan leluhur. Guru sebenarnya pasti akan muncul dan menghukummu. Omonganmu sangat konyol. Kamu sendiri mengkhianati guru, menyangkalnya. Apa aku harus memaafkan diriku sendiri? Kamu benar-benar berani. Masih berani mengaku murid Master Mo padahal belajar jalan sesat. Jangan menodai nama Master Mo. Tak guna berkata lagi. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu jalan tanpa ampun. Apa kau pikir kami takut padamu? Semua aliran besar ada di sini, kemampuan luar biasamu takkan berguna. Guru, karena wanita tak tahu malu ini terus berpura-pura sebagai leluhur. Kalahkan dia. Buat dia tahu konsekuensinya. Celaka, mana mungkin aku melawan guru. Baik, akan kucoba jalan tanpa ampunmu. Sehebat apa? Bobo, aku salah. Kenapa sujud pada penipu mengaku guru leluhur? Masih panggil dia guru. Wang Wangming, apa yang kau lakukan? Jangan-jangan Lin Wanru benar gurumu. Memang dia guruku. Aku baru menyadarinya. Cepat sujud dan minta maaf pada guruku. Aku bujuk guru maafkan kalian. Aku juga tidak. Dasar licik. Mustahil Lin Wanru murid Master Mo. Tidak mungkin. Kau takut dikalahkan hingga terjatuh, makanya kau berkhianat pada kami. Tepat sekali. Kau tak pantas dihormati. Kebenaran sudah terungkap. Percaya atau tidak, terserah. Mustahil. Kataku pasti ada tanda-tanda, tapi kami tak mendengar apa-apa. Aku baru ingat. Tadi malam aku lihat seorang perempuan masuk ke kamarmu. Pasti Lin Wanru, kalian bersekongkol menipu kami. Itu masuk akal. Kau pasti mencoba mengalihkan perhatian kami, lalu saat seperti ini, kami mengaku bersalah. Agar Lin Wanru kuasai aliran bela diri Lingzhou. Wang Yangming bodoh. Kejadian tadi malam terbongkar. Jika dia katakan aku adalah perempuan itu, maka celaka tidak boleh terjadi. Aku tak mau terlibat. Guru, ku percaya padamu selama bertahun-tahun. Kepercayaanku selama ini. Dasar tak berhati nurani. Kau fitnah aku. Aku fitnah guruku, bahkan menuduh guru sendiri. Ada rasa bersalah di hatimu. Wang Yangming, jelaskan. Mengapa Tang Jiani merasa bersalah? Dasar bodoh. Yang di kamarku tadi malam adalah Tang Jiani. Apa kau berani? Bagus sekali. Kau tak tahu malu. Kemarin malam kau pergi ke kamar lain. Kenapa? Ternyata dia ada di ranjang Wang Yangming. Huayan, dengarlah. Pasti mereka berdua sudah bekerja sama untuk memecah belah kita supaya Lin Wanru bisa menguasai kita. Benar, Huayan. Jianing sedang mengandung keturunan keluarga Zhou kita. Jangan tertipu oleh dua orang pengkhianat yang saling melindungi ini. Kau benar. Kau malah bersekongkol menipu kami bersama Lin Wanru. Hampir saja aku tertipu. Kuhukum kau sekarang. Tapi Jianing lebih layak dihukum. Dulu di keluarga Tang. Dialah yang kubela, baru dapat warisan. Beraninya kau memfitnahku. Kau pembohong. Dulu kau penipu yang hidup mewah. Terjepit, kau mengaku murid Mo Zixuan pada kami. Baru kemudian kami menjadikanmu guru. Setelah kau bilang itu, aku baru teringat. Benar, waktu itu konon kabarnya Mo Zixuan menerima murid Tiban yang dulunya orang biasa tanpa nama. Kau hanyalah penipu jalanan. Kau pasti sudah sepakat dengan Lin Wanru untuk melakukan ini. Ingin menipu semua perguruan. Selama ini kau berpura-pura baik. Hampir aku tertipu. Karena Wang Yangming itu pengkhianat, menurutku. Hukumlah kedua orang ini bersama-sama. Guru, tolong. Tolong selamatkan aku, tolong. Beri mereka pelajaran biar mereka tahu kemampuanmu. Percuma menyesal sekarang. Bukan urusanku. Karena tadi kau begitu memuja sekte, mulia pilihanmu itu. Lihatlah nasibmu nanti. Barat. Wang Yangming harus lenyap. Dukungan Zhou krusial. Pengkhianat pantas mati. Pengkhianat sudah dihukum. Sekarang giliranmu. Lin Wanru,
Hari ini kau takkan lolos. Tunggu ajalmu. Siapa bilang aku kabur? Aku datang untuk balas dendam. Kalau sekte munafik seperti kalian, tak layak ada di dunia. Masih berani mengancam? Kau pikir kami ini takut dibesarkan? Aku tak percaya. Kita semua di sini tak bisa menghabisi kamu. Banro! Kau siapa? Aku siapa? Urusanmu apa? Aku rasa kau pasti suami Lin Wanru. Sudah kukatakan, kau bukan istri yang patuh selama menjadi menantu keluarga Zhou. Sudah bermain dengan pelayan pintu. Sekarang ketahuan, masih punya pacar muda di luar. Kau tergila-gila pada pria. Wanita sepertimu lebih baik mati saja. Kau bahkan lebih rendah dari pelacur biasa. Masih pantas disebut pria. Terima semua sarni. Lolo, aturan keluarga yang kusiajikan ternyata tak bisa ubah sifatmu yang suka menggoda. Lebih baik kau tinggalkan wanita ini. Tampan-tampan, tapi pilih wanita semacam ini. Betul. Pergilah segera. Hari ini rapat penghakiman Lin Wanru. Kemari. Sama dengan cari mati. Kalau tak pergi, katakan saja sekarang. Selama aku masih berada di sini. Jangan sentuh sehelai rambut pun. Guru pensiun selama 20 tahun tak menyangka muncul kembali. Datang untukku. Lin Wanru, sekiranya bermusuh dengan semua mazhab di Lingzhou, jika tetap tinggal, hanya satu kesudahan menanti. Artinya kau memilih mati bersamanya. Dia pasti mahukan kematian bersama wanita ini sebagai pasangan buron. Kami tak akan memaksamu. Asalkan kau bunuh perempuan ini di hadapan kami, kau bisa bebas. Kalian benar-benar tak punya malu. Ini jelas fitnah. Menindas wanita saja berani. Pantaskah disebut aliran terhormat? Sekarang kau paham perasaanku. Dulu tak ku mengerti. Sekarang aku tahu. Itulah sebabnya, belajar jalan tanpa ampun untuk balas dendam. Aliran terhormat yang sok suci malah mengacaukan seluruh dunia persilatan Lingzhou. Jadi kau yang ajari dia? Apakah kedudukanmu? Berani menodai ilmu Mo Zixuan? Hanya Mo Zixuan yang menguasai jalan tanpa ampun sepenuhnya. Tapi tak pernah terima murid. Dari mana kau mencuri ilmu ini? Kami akan mengikat kalian dan membawamu ke hadapan Master Mo hari ini. Kira-kira siapa kalian? Berani kalian mengancam guruku? Beliau Mo Zixuan sendiri. Apa? Tidak mungkin. Kau saja gadis palsu. Bagaimana mungkin gurumu Mo Zixuan? Dia pasti bukan Mo Zixuan. Kalau begitu, jawab. Jika bukan Mo Zixuan, lalu siapa aku? Tak tahu asal-usul lelaki ini. Kau pasti palsu. Moral bobrok, orang tak peduli hukum. Berani tunjukkan diri di hadapan aliran Lingzhou. Berani mengaku sebagai Mo Zixuan. Ini kesalahan fatal. Mo Zixuan terkenal sejak muda. Jenius yang diperebutkan semua aliran bela diri. Dan dengan kekuatan sendiri mencapai tingkat yang bahkan semua aliran bela diri iri, benar-benar berani kau meniru Mo Zixuan, jurus bos baru. Beraninya kau nodai dewa bela diri kami. Kau musuhi semua orang di sini. Relakah kau musuhi aliran Lingzhou demi wanita ini? Apakah ini sepadan? Tampak manusia, kelakuan anjing. Kenapa harus jadi pacar perempuan itu? Banyak hal lain yang bisa kau lakukan. Cepat sujud dan minta maaf. Kalau tidak, kami akan segera panggil Mo Zixuan. Kalian bebal. Terserah jika kalian tidak percaya. Kalau begitu cepat panggil saja Mo Zixuan aslimu. Aku lihat. Kalian bisa panggil siapa? Sikap acuh tak acuh kalian ini hanya karena Mo Zixuan menghilang. Tapi aku punya lukisan Mo Zixuan. Benarkah? Kenapa kakekmu bisa menyimpan lukisanku? Kau berani bilang ini potretmu? Jelas-jelas ini potret Mo Zixuan. Di turnamen bela diri terakhir, kakekku ditugaskan melukis semua peserta. Saat itulah, potret ini dibuat saat Mo Zixuan meledak namanya. Dia jadi legenda di Lingzhou. Potret ini diwariskan turun-temurun, bukan? Ngapain jemaskan panjang lebar? Dia datang mengaku sebagai Mo Zixuan. Harus siap dihukum mati. Benar. Kalau tak segera berlutut minta maaf, kami buka potret ini. Biarkan seluruh perguruan Lingzhou menghukummu di tempat.
Tak usah bicara panjang. Kalau kalian mau buktikan siapa Mo Zixuan asli, ya sudah, buka saja. Kalau tak tahu terima kasih, bersiaplah dipermalukan. Siapa tahu potretmu asli atau palsu? Waktu itu, turnamen sangat kacau. Bisa saja kalian salah catat. Dulu keluarga Murong kami berkuasa. Dijaga banyak murid, tak mungkin salah. Saudara Murong, buka saja biar dua orang berani ini melihatnya sendiri. Yang di depan kita. Ini jelas orang yang sama persis di gambar. Begini kok bisa? Jangan-jangan dia benar-benar Mo Zixuan yang legendaris. Kita baru saja menghinanya. Riwayat kita tak suramlah. Ini mustahil! Tidak mungkin. Guru Lin Wanru ini. Mana mungkin benar Mo Zixuan? Menurutku, hanya mirip dengan gambarnya. Semua gambar waktu itu. Oleh keluarga Murong. Jangan-jangan gambar peserta saat itu keliru. Tidak mungkin salah. Dulu kami kirim banyak murid menjaganya. Lukisan ini disimpan di perpustakaan dengan aman. Pasti tak keliru. Mo Zixuan asli berdiri di hadapanmu. Tapi kalian terlalu gengsi mengakui kenyataan, mempermalukan ilmu bela diri Lingzhou. Hari ini aku tidak peduli apa yang ada di hati kalian. Tapi saya percaya penuh pada kakek dan keluarga Murong. Guru Mo sudah lama mundur. Tak pernah terdengar Guru Mo menerima murid. Tak disangka Guru Mo muncul di sini. Barusan. Maafkan saya. Guru Mo, aku memang buta mata kepala. Banyak melakukan kesalahan. Mohon maafkan kami semua. Ini situasi apa ini? Kenapa mereka tiba-tiba berkhianat? Menurutku lebih baik kita sepakat mengatakan mereka adalah pemalsu. Nanti, kalian serbu berdua masih belum bisa mengatasi dua orang ini. Diam sekarang. Diam sekarang. Murong Fu dan Ouyang Ji sudah menyerah. Siapa yang mau bantu? Tak duga, Guru Lin Wanru ternyata Mo Zixuan. Sepertinya, hanya satu jalan tersisa. Guru, ini semua karena pikiranku yang kacau. Aku tak kenali Anda tadi. Mohon maafkan aku. Guru Mo, aku tak tahu Anda tokoh terhormat. Kalau tahu, meski Anda beri aku 100 nyali pun, aku takkan berani menghina Anda. Guru Mo, lihatlah aku masih muda dan bodoh. Maafkan aku kali ini. Aku tak patut tuduh Anda selingkuhan Lin Wanru. Maafkan saya. Karena perilaku Lin Wanru sebelumnya yang buruk, aku curiga. Mohon maafkan saya. Sangat mengecewakan. Tak kusangka sampai sekarang kalian masih memfitnah Wanru. Yang harus kalian minta maaf bukan aku, tapi Wanru. Guru Mo benar, keluarga Zhou. Sungguh tegak, bahkan sampai mengusir murid Guru Mo keluar dari rumah. Dulu saat Jenderal Lin masih hidup, dia dulu sangat memperlakukan baik keluarga Zhou. Kalau Jenderal Lin tahu bahwa pasti Jenderal Lin akan gelisah bahkan berguling di dalam peti matinya. Sangat marah di alam kubur. Keduanya benar-benar pelin-pelan. Mudah dihasut keluarga Zhou sampai menganggapku monster. Ternyata guruku adalah Mo Zixuan. Malah menyerang keluarga Zhou. Pelin-pelan seperti pohon tanpa akar. Dua orang kecil. Saat serang Lin Wanru dulu, kalian sangat bersemangat. Sekarang pura-pura baik. Kami semua tertipu olehmu. Wanru bilang, kalian jebak Jenderal Lin jual gambar. Inilah yang menyebabkan pasukan dan Jenderal Lin terbunuh di tangan asing. Bohong besar. Kapan kami jadi penjilat seperti katamu? Zhou Lin sahabat turun-temurun. Kalau tidak, mengapa kami masih terima anak yatim Lin setelah keluarga Lin hancur? Zhou pura-pura baik nikahi aku. Tapi siksa. Lin, pasti kena jebak keluarga Zhou. Siapa yang berbohong? Kau tahu siapa bohong. Betul, masih saja mencari alasan. Wanru bicara tulus. Dia tak mungkin menipu kami. Malah kalian keluarga Zhou. Perilaku Zhou di Lingzhou memang buruk. Kamu nih orang. Ngomong sembarangan apa? Keluarga Zhou punya reputasi terhormat. Berani kau memfitnah kami? Fitnah keluarga Zhou? Keluarga Zhou terkenal pengkhianat. Masih ingat kejadian dengan keluargamu? Diam kamu! Masalah keluarga Zhou Murong sudah jelas. Tak perlu diungkit. Sudah jelas. Keluarga Zhou bilang mau lihat perpustakaan kami. Kakekku sendiri yang antarmu. Ternyata kalian datang untuk mematai.
Diam-diam mencuri pusaka keluarga kami. Tak tahu malu. Keluarga Ouyang dulu. Zhou Qingshan pura-pura latih ilmu bela diri bersama anakmu. Menetap di Ouyang selama setengah bulan. Hasilnya, mencuri kitab ilmu keluarga Ouyang kami. Dasar tua bangka. Kau pikir bahwa pendukung ku peringatkan. Kejahatan pasti hancur. Keluarga kalian berdua merasa paling suci. Burung, sok berkuasa cuma tukang rentenir. Gadis rakyat diculik, benar kan? Jangan sembarangan menuduh. Keluarga Ouyang, muridnya semena-mena bikin rakyat sengsara. Benar kan? Zhou Qingshan, keluarga kami. Semua anggota keluarga kami orang baik. Kenapa kau memfitnah mereka? Kau pasti ingin hapus dosa besar keluarga Zhou. Tidak. Aku bersumpah tak pernah menghinanya. Kami ajarkan setelah masuk keluarga Zhou. Mengajar. Kau bunuh keluarga Lin, buatku hidup sengsara. Ini disebut mengajar. Beranikah kau ulangi kata-katamu di depan leluhur keluarga Lin? Kenapa tidak berani? Wanru, kami hanya ingin kau pahami aturan keluarga. Demi semua yang telah kami lakukan untukmu selama ini, tolong maafkan kami. Maaf. Kau bunuh semua keluarga Lin. Jika tidak semua keluarga Zhou binasa, aku takkan pernah selamanya takkan memaafkan kalian. Pura-pura baik. Sudah telat bertobat. Menurutku, Zhou Qingshan si licik dan Wurong Fu sama-sama tidak tulus. Jangan pernah maafkan mereka. Kalau begitu, karena kau punya ide, lebih baik kau carikan cara untuk melampiaskan dendamku. Sudah begini, aku bunuh mereka sekarang untukmu. Asal kau bebaskan keluargaku, Ouyang. Ouyang Ji, kau si tua bangka. Dasar apa kau bilang aku tak tulus? Justru kau yang menyimpan niat jahat. Kelakuanmu sekarang persis seperti boneka Lin Wanru. Kau pikir keluarga Zhou sudah lemah? Wurong Fu bukan bodoh. Kau pikir aku percaya hanya ingin kami saling bunuh agar kalian bisa melarikan diri. Benar-benar rencana lisik. Hati nurani, bukankah dari awal kalian yang membantu kami? Kini mengkhianati kami, kau pikir aku akan membiarkan? Justru kalian yang lebih berbahaya sekarang. Kami dan Wanru pernah satu keluarga. Dia terlalu baik hati. Mereka tidak mungkin benar-benar membunuh kami. Permintaan maafmu sama sekali tidak tulus. Hanya cara menghindari tanggung jawab. Pura-pura minta maaf. Kubuktikan sekarang. Lihatlah sendiri ketulusanku. Kuberikan sedia menyerahkan seluruh hartaku sebagai jaminan. Semua aset dan koneksi Ouyang. Kami siap dipimpin oleh Wanru dan Guru Mo. Jauh mungkin, meskipun kami tak sekaya keluarga Murong dan Ouyang, tapi kami sampaikan niat tulus ini, yaitu wanita ini, kepada Anda untuk diatur. Hei, kau tua bangka. Kau gila atau apa? Aku tidak bersalah. Keluarga Zhou hancurkan keluarga Lin. Kenapa aku yang jadi kambing hitam? Kalau bukan karena kau mendekatiku, mana mungkin ku ceraikan Wanru? Ini semua salahmu. Benar katamu. Kau yang menghasut kami, mengusir Wanru dari rumah. Kau juga merampas semua mas kawinnya. Babus. Keluarga Zhou ternyata kumpulan penjahat. Andai ku sadar lebih awal, takkan ku masuk ke sini. Kalian keluarga Zhou. Pengecut. Masalah datang, cuma lempar perempuan sebagai kambing hitam. Sejak saat kau menghasut mereka untuk mengusirku, seharusnya kau sadar. Mereka seperti apa lubang api yang kau pilih sendiri. Siapa lagi yang disalahkan? Penderitaanku ini ulah kalian semua. Tak satu pun akan luput. Persia, jangan mengeluh dizalimi setelah merusak keluarga orang dan mencuri mas kawin. Benar! Hari ini aku Wurong Fu dan Ouyang Ji akan membunuh kalian. Balas dendam untuk Wanru. Tunggu. Kecuali keluarga Zhou. Kalian berdua, kalian boleh pergi
Sisanya urusanku. Tunggu. Dengarkan. Jika kudapati nanti, kalian munafik mengaku alim, tapi berbuat keji. Aku akan kembali ke Lingzhou dan hukum mati kalian dalam jiwa. Pulihkan ketenangan Lingzhou. Iya. Pesan Guru Mo sudah kami pahami. Jika mereka pergi, kita akan jadi korban Lin Wanru. Pasti kami tewas. Saudara Ouyang, Jangan tinggalkan kami. Lin Wanru tengah bakar rumah Zhou. Mau habisi kita. kalian harus pergi. Mereka pasti akan membunuh kami. Benar. Kita saudara sebangsa. Jangan biarkan kami mati. Aduh, becis. Mati. Kau menipu mereka, layak mati. Sudah tahu akibatnya, kenapa berbuat salah? Hadapi sendiri akibatnya. Saudara Ouyang. Minta maaflah pada Jenderal Lin. Mereka ini tipe orang yang lari saat bahaya, seperti rumput di tembok. Tidak bisa diandalkan. Ternyata kita harus sendiri. Bobo, dulu aku mau balas dendam, Bapak selalu halangi. Masih mau aku maafkan mereka? Dulu aku memang tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti semua, Wanru. Lakukan saja yang kau mau. Sudah waktunya keluarga Zhou tanggung kesalahan dan bayar harganya. Guru Mo, kami salah selama ini. Sudah kami akui, tolong tenangkan Wanru. Benar. Jangan biarkan Wanru bertindak semaunya. Aduh, Kau juga pasti tidak ingin muridmu menjadi iblis pembunuh kejam, bukan? Sekarang minta ampun? Terlambat. Dulu kau membunuh keluarga Lin tanpa berkedip. Kenapa? Harus kubebaskan kalian sekarang. Tapi kau sudah balas dendam ke Zhou. Wanru, maafkan kami demi hubungan suami istri kita. Kami selamat dari kebakaran, itu tanda takdir. Aku tak mau kau kejam membunuh. Kau malah mengingatkanku. Waktu itu kalian beruntung. Kebakaran dahsyat itu tak menghabisi kalian. Kalau begitu, aku akan main sampai puas. Cepat. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Mari kita mainkan sedikit permainan. Siapa yang terakhir bertahan? Sebagian besar kerusakan keluarga Zhou karena didikanmu yang buruk. Penderitaan keluarga Lin ini. Semua itu akibatmu. Mulai lari. Hari ini, kau yang pertama. Lin Wanru. Aku bekas mertuamu, jangan berani menyakitiku. Sudah. Kau gagal mendidik anakmu sendiri, hingga menderitaku di keluarga Zhou. Apalagi, kau hianati Lin untuk untung kecil, biarkan mereka tewas sia-sia di medan perang. Hanya karena ini, aku takkan pernah memaafkan. Bukan. Hamba. Pria sejati sampai mengompol ketakutan. Tak kusangka ayahku dulu berteman dengan orang sepertimu. Lin Wanru. Aku tidak mati. Aku selamat dari tanganmu. Aku orang beruntung. Kini kau bisa melepaskanku. Orang beruntung. Itu karena ketepatan memanahku, ku beri nyawa. Semua yang hadir bisa jadi orang beruntung. Kecuali kau, dalang utamanya. Kau ingkar janji. Membunuh orang sepertimu hanya akan mengotori tanganku. Lagi pula, aku tak mau tangan terkena darahmu. Coba pikir, jika kaum Zhou yang bunuh kamu, bukankah lebih ironis? Kamulah. Bunuh Zhou Qingshan. Kubolehkan kau hidup. Tidak mungkin. Ini suamiku sendiri. Tak mungkin aku bunuh suamiku sendiri. Dasar licik. Berani menghasut istri bunuh suami sendiri. Sungguh tegas sekali. Melanggar norma. Norma? Kau berani bicara norma? Sampai sekarang masih saja bicara norma. Simak baik-baik. Di kamusku, Lin Wanru tak pernah ada kata norma. Sekarang, bunuh Zhou Qingshan. halo.
Wanru, aku tak sanggup. Ini melanggar kodrat langit. Jika aku bunuh suamiku, akan tenggelam dalam cercaan orang-orang. Lin Wanru, kau paksa ibuku bunuh ayahku. Apa maksudmu? Kau wanita berhati ular. Kutuk kau. Ya, Wanru, lebih baik hentikan ini. Aku benar-benar tak tega. Kau tak tega. Aku bunuh kau saja. Mau ku beri Zhou Qingshan kesempatan. Coba tebak, dia tega atau tidak? Hidup dia atau kau? Pilih satu. Zhou Qingshan sudah berselingkuh. Tak peduli padamu. Pukul. Zhou Qingshan, jangan salahkan aku. Wanru juga benar. Harus bunuh dulu. Kau pasti sedang menyerangku. Sepanjang hidup aku sabar. Kali ini, anggaplah kau baik padaku. Lihat, ini lebih baik. Nyawa dia tukar nyawamu. Sangat berharga. Wanru, aku sudah lakukan katamu. Bisakah kau? Bolehkah aku pergi? Tugasmu sudah selesai. Aku akan beri kau jalan hidup. Kamu berani kau tipu aku? Seolah aku sudah menyelesaikan tugasmu. Lagi pula aku ini nenek tua. Tidak akan menjadi ancaman bagimu lagi. Kita sudah lama jadi ibu mertua dan menantu. Biarkan aku pergi. Hubungan kita, maksudmu. Sering kau hukum berlutut sampai darah mengalir. Atau hari-hari menyalin aturan sampai pegal. Tapi, kau sudah berjanji memberiku jalan hidup. Jangan ingkar janji. Aku janji memberimu jalan hidup. Jadi, ku biarkan putra kesayanganmu, Zhou Huai'an yang tembak. Jika dia iba, kau bisa hidup. Nah, ini sudah cukup sebagai belas kasihan, kan? Bagaimana bisa kau tega berbuat sesadis ini? Lin Wanru, kau paksa aku menanggung dosa aku menolak. Lin Wanru, kau paksa keluarga Zhou ke jurang kehancuran hingga kami mati pun tak temukan ketenangan. Dama. Lalu keluargaku bagaimana? Gurumu, kau gurunya Lin Wanru. Bantu kami menasihatinya. Kami berjanji bertobat. Asal dia maafkan kami. Kami rela menebus kesalahan apapun. Gurumo, tolonglah bujuk dia. Aku tak mau dituduh melakukan kesalahan. Kejahatan besar yang kalian lakukan takkan kubiarkan kalian begitu saja. Sekarang tak ada gunanya merengek. Kecuali prajurit Lin kembali semua tanpa tersisa. Ini dosa keluarga Zhou sendiri. Percuma minta tolong. Karma berputar. Keluarga Lin mati karena kalian. Bertanggung jawab atas dosamu sendiri. Zhou Huai'an, betul tak nak hidup? Asalkan kau bunuh perempuan tua ini, kau akan selamat. Betul kau rela mati? Aku tak tahu. Jangan cakap lagi. Aku tak tahu. Huai'an, aku ni ibu kandungmu sendiri. Kalau kau bunuh aku, walaupun kau selamat, separuh hayatmu akan dihina sepanjang hayat. 9, 10, 11, 12. Enggan bicara. Sebenarnya, Aku masih muda. Matilah, semua hilang. Dan kau dah hidup lama sangat.
Berikan nyawamu padaku. Zhou Huaiyan, kau gila. Kau bukan manusia. Ngubu. Sekarang giliranmu. Aku bukan pembunuh. Tak pernah. Tak pernah membunuh. Jelaskan, siapa yang menghabisi seluruh keluarga Lin? Semua pernah salah. Aku juga pernah berbuat baik padamu, kan? Berbuat baik. Coba ingat. Tidak benar-benar ada. Tidak. Kau dah lupa, Keh. Aku pernah pulang dari piknik bersama teman dan bawakanmu gelang itu. Itulah dia. Dari jasad mati, gelang guna-guna untuk kutukanku. Bertahun kau perlakukan aku sebagai budak. Inikah balas budimu? Lin Wanru, keluarga Zhou sengaja biarkan kami bunuh sesama sendiri. Kau yang paling licik di keluarga Zhou. Tatap, jangan biarkan wanita ini mengadu domba kita. Bunuh dia. Buru dendam orang tua. Tempat ini. Mereka semua telah menerima hukumannya. Sekarang, Mensium. Kekejian. Sekarang seolah-olah tak pernah ada dendam besar antara kita. Hanya persaingan perempuan. Zhou Huaiyan sudah tewas antara kita. Sudah tidak ada dendam. cuma seorang lelaki. Lin Wanru seperti aku tak butuh. Tapi, kamu dan Zhou Huaiyan memfitnahku selingkuh dengan pelayan. Sudah lupa? Sudah begitu lama sejak kejadian itu. Lagi pula kamu sendiri tak mau nikah dengannya. Aku cuma membantumu. Dasar tak tahu malu. Berani kau bicara begitu. Lihat pakaian yang kau kenakan. Ingat pengeluaranmu yang boros. Semua itu berasal dari maharku. Kau hancurkan reputasiku lalu rampas mas kawinku. Kira-kira, aku maafkan kau? Aku cuma ingin hidup karena kau tak mau mengerti. Maka, Monster. sama-sama. Kalian memaksaku ke ujung. Maka matilah kalian berdua. Aku tahu betul caranya kau menghidupkan mereka. Hanya melalui obat sahaja, menjadikan mereka mayat hidup yang boleh digunakan olehmu. Bagaimana kau tahu? Tak apa, sampah keluarga Zhou ini sekarang cuma mayat hidup tak berperasaan. Hanya bisa menyerang brutal. Meski Mo Zixuan di sisimu, kalian juga takkan selamat. Kau meremehkanku. Murid Mo Zixuan, trik receh ini tak perlu kusentuh. Takkan bisa melukai Wanru. Lin Wanru, kekuatanmu kini benar-benar menakutkan. Dulu kau hanya seorang ibu rumah tangga, biasa dalam waktu 2 tahun saja. Kau berkembang cepat. Wanru memiliki bakat bela diri yang sangat hebat hanya karena bekerja di keluarga Zhou. Akhirnya seperti ini. Wanita bodoh sepertimu. Membunuhmu hanya kotori tanganku. Guru-guru, kumohon ampuni aku. Aku bukan sengaja tidak mengenalmu. Awalnya memang tidak mengenalimu. Kumohon jangan simpan. Sudah terlambat. Medo. Guru, aku akan berubah. Guru, beri aku kesempatan. Aku belum ingin mati. Diam. Kau tahu isinya. Minum ini tidak akan membunuhmu langsung. Medo. Jianing, mohon maaf. Bukan maksudku, tapi aku tahu nanti aku tak bisa mengendalikan diri.
Larilah dengan anak kita, jangan kembali. Cepat lari. Ibu, Ziken, kenapa kau di sini? pulang ke rumah. Rumah sudah terbakar. Aku cari ibu. Aku sangat takut. Zichen adalah anak kandung Lin Wanru yang ia kandung selama 10 bulan. Zichen ada di tanganku. Jika ia menelan tumbal hidup ini, masih ragu aku tak bisa selamat. Zichen, kamu lapar. Ibu masak untukmu. Ziken belum makan 2 hari. Gerobak rusak. Baiklah, tunggu di sini. Ziken, ini bubur buatan ibu. Makan selagi hangat. Lin Wanru sok kuat. Setelah Zichen menelan tumbal ini, aku dan dia tak terpisahkan. Harimau buas pun tak makan anaknya. Akan kulihat, tegakkah Lin Wanru biarkan anaknya mati? Jianing, ini riset terbaruku. Parasit ini mengikat nyawa pemakainya hidup atau mati bersama. Tang Jianing, ku tahu kau akan kembali. Sekarang tidak ada lagi yang bisa membantumu. Mau lari kemana? Hari, aku sama sekali tidak pernah berniat kabur. Aku hanya menunggumu di sini. Menurutku, kau sudah siap menghadapi maut. Ling Wanru, lihatlah perutku. Di dalam perutku sedang dikandung kehidupan baru. Bayiku belum sempat melihat dunia. Kau ibu takkah kau rindu anakmu? Aku tak punya. Anakku korban didikan Zhou. Kami sudah putus. Tohon! Lihat Zhou Zichen ini. Bukankah kamu bisa menanam jasa untuknya? Tang Jianing, apa maumu? Awas, jangan uji kesabaranku. Lin Wanru, dengarlah. Parasit ini mengikat nyawaku dan anakmu, kita hidup dan mati bersama. Jika aku mati, anakmu ikut mati. Kau tega. Benar, Wanru. Lihat Zichen, takkah kau kasihan padanya? Dia membuatku kecewa berat, tak ada lagi perasaan untuknya. Ibu, lihatlah aku. Aku adalah Chen Er. Aku tak punya anak sepertimu. Ibu, ayah sudah tiada. Jangan tinggalkan aku. Chen Er benar-benar menyesal. Sudah kubicarakan berkali-kali. Kau tak menghargainya, sekarang sudah terlambat. Ibu, hari ini ulang tahunmu. Chen Er merayakannya untukmu. Ini potret kita. Ke depan kita hidup saling bergantung. Chen Er akan cepat besar rawat ibu. Apa artinya semua yang kau lakukan sekarang? Aku tak bisa biarkan Wanru jadi mesin pembunuh yang lupa keluarga. Paman! Makanlah. Anak ini sudah susah payah menggambar, bahkan ingat ulang tahunmu. Jangan marah lagi. Lihat, gambarnya bagus sekali. Rupanya Mo Zixuan sangat setia dan tak ingin Lin Wanru jadi lupa keluarga. Tampaknya Zhou Zichen takkan mati, aku pun selamat. Rupanya Mo Zixuan sangat setia dan tak ingin Lin Wanru lupa keluarga. Tampaknya Zichen tidak perlu mati, aku pun pasti selamat. Ziken, kapan waktu paling bahagia bagimu? Tentu saja saat bersama ibu sayang. Bukan kau kurang baik, tapi tiap malam aku selalu teringat saat ibu pergi. Aku rindu. Dia pasti datang karena kau anaknya. Beneran? Kapan ibu akan pulang? Kami dulu buat ibu marah. Aku bikin marah ibumu. Untuk membuatnya senang, bagaimana kalau Zichen lukis kenangan yang paling indah menurutmu? Pasti ibumu jadi senang kalau lihat itu. Kira-kira usaha kecilmu bisa buatku memaafkanmu? Tidak akan. Ini percuma. Sudah lama kita tidak ada hubungan lagi. Bu, Chen kasih ibu kue. Ziken, selain melukis, ada hadiah lain yang kau siapkan untuk ibumu. Aku teringat. Dulu semua buatkan kue. Aku ingat kue ibu. Gimana bikinnya? Ayo kita pergi ke dapur dan buat kue untuk ibumu. Kalau ibumu datang, jangan lupa suapi dia sendiri. Ini kue Chen buat sendiri dari ingatannya. Coba rasakan. Sekarang, Chen yang suapimu.
Tidak apa-apa. Tang Jianing, tak ada gunanya kau merancang apapun. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zichen adalah anak kandungmu sendiri. Tegas sekali kau mengabaikan anakmu sendiri. Memang benar dia anakku, tapi juga keturunan keluarga Zhou. Aku tidak punya hubungan dengannya lagi sekarang. Ibu benar-benar meninggalkan Chen Er. Lin Wanru, jika aku mati, anakmu juga takkan selamat. Ingin membunuhku. Anakmu harus ikut mati denganku. Tang Jianing, kau kira dengan begini bisa mengancamku? Percuma kau bicara. Membunuh. Buku bahasa. Kau benar-benar tegah. Ibu, berhenti. Chen Er tak ingin mati. Ia ingin bersama ibunya. Wanru, hentikanlah. Kapan balas dendam ini berakhir? Center kan masih kecil. Kesalahannya karena didikan keluarga dia darah dagingmu sendiri. Kau mau jadi kejam seperti ini? Wah, Ibu, kue apa ini? Wanginya enak. Kalau Chen Er suka, Ibu akan buatkan untukmu setiap saat, ya. Chen Er paling suka kue buatan Ibu. Syukur kau suka. Aku takkan mundur. Dendam keluarga Lin hampir terbalas. Aku takkan berhenti. Jipa. Lin Wanru, kau benar-benar dingin. Mereka. Fienu, sekarang dendam sudah terbalas. Mari kita pergi. Kau terlalu keras kepala. Lihat Zichen di belakang. Guru, aku tak sanggup menghadapi. Aku mencelakakan anakku sendiri. Jika ini pilihanmu, kau harus berani menghadapinya. Zichen, Ibu menyesal telah mengecewakanmu. Kita bertemu di waktu yang salah. Takdir kita singkat, pergilah dengan tenang. Jika masih jodoh nanti, jadilah ibu dan anakku. Guru, mengapa hatiku masih sakit meski sudah mempelajari jalan tanpa cinta? Cinta ada karena hati manusia bisa mencintai. Cinta membawa rasa sakit. Ilmu silat sehebat apapun takkan mengalahkan cinta tulus seseorang. Jangan menangis. Aku masih di sini. Syukurlah, kau tak pergi, nak. Apa yang terjadi? Saat aku masuk tadi, racun Zichen ternyata pernah kupelajari, sudah kunetralkan. Tenang saja.